Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau memperkenalkan mesin air minum. Jadi ini mesinnya dari nyambung dari sini. Ini sambungannya. Jadi ini keran yang sudah bisa diminum. Jadi air sumbernya dari sini. Deketin. Nah, jadi dari sini nyambung dari sini. Ini ada T-nya. Masuk ke filter yang ini, terus yang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ada tangkinya juga, ada tangki oksigen. Ini penampungan air murninya. Nah, air murni atau air oksinya tampung sini. Nah, setelah ditampung baru ke keran. Nah, ini langsung bisa diminum keran. Jadi dari keran langsung bisa diminum. Sini. Airnya mantap, enak. Nah, jadi prosesnya ini saya jelaskan ya. Ini kita uji, kita buktikan kualitas airnya ya. Ini kita ambil sampel-sampelnya. Nah, air sebelum disaring kita tes. Ini ada pembuangnya juga ya. Jadi ada yang bisa diminum, ada yang nggak bisa diminum. Jadi kuman, virus, bakteri, logamnya dari ke pembuang. Nah, jadi ini saya jelaskan dari awal ya. Ini kita ambil sampelnya air sebelum disaring, air sumbernya ya. Ini air PAM RT02, air Geraha. Nah, ini kita ambil sampelnya, ini sampelnya sebelum disaring. Ini kita taruh di sini. Nah, ini sampelnya yang sudah disaring. Kita ambil juga sampelnya sudah disaring. Bagus ya. Ini yang sudah disaring. Ini kita taruh di sampingnya ya, yang sebelum disaring ini. Yang sudah disaring ini. Nah, kita ambil juga pembuangannya, kotorannya, atau air yang nggak bisa diminum. Jadi ada air yang bisa diminum, ada yang nggak bisa diminum. Jadi sistemnya pemisahan. Jadi kuman, virus, logam, besinya dia kebuang ke pembuangannya. Ini limbahnya namanya. Ini limbahnya. Pembuangannya. Nah, ini pembuangannya kita taruh di sini. Ini pembuangan, ini hasil penyaringan, ini air sumbernya ya. Nah, ini kita cabut dulu sementara. Nah, ini kita tes ya. Sini agak dekatin. Ini namanya TDS. TDS ini fungsinya untuk mengukur keseluruhan zat padat. Zat padat itu logam, besi, mangan kapur, aluminium. Jadi keseluruhan zat padat yang terkandung dalam air, jadi diukur dengan TDS. TDS ini tingkatan dari total disolved solid. Jadi satuannya ppm. ppm itu 4/million. Jadi semakin tinggi angka yang ditunjukkan kualitas air itu, semakin buruk kualitas airnya. Semakin tinggi angka yang ditunjukkan TDS ini, semakin buruk kualitas airnya. Semakin rendah dia, semakin bagus. Nah, ini kita hidupkannya, kita nyalakan ya, on. 0 ya, nampak ya, 0. Deketin lagi, 0. 0 ya. 0 ya. Nah, ini kita masukkan ke air yang sebelum disaring. Ini sebelum disaring. Jumlahnya 359. Ini saya angkat 359 ya. Ini jelas ya. Ini saya angkat angkanya. Saya hold. Ini 358 ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke 0.
Ini kita cuci dulu sebentar. Ini kita kembalikan ke nol ya. Yang tadi air sumbernya 358 ya. Ini kita masukkan ke air yang sudah disaring. Jadi 009. 10 ya. Kelihatan ya? Deketin. Nah, deketin. 9 ya. Ini saya angkat angkanya. 9 ya. 9 ya. Nah, ini kita kembali lagi ke 0. Kemana kotoran yang 359 tadi? Sementara hasilnya 9. Ini kebuang ke sini dia, ke limbahnya, pembuangannya. Jadi pembuangannya 466 ya. Nah, ini dekatin dikit biar jelas. Udah jelas. Nah, ini saya hold aja. Ini kita angkat angkanya 466 ya. 466. Sementara air bakunya tadi 359. Setelah disaring hasilnya jadi 9. Nah, ini kita buktikan dengan alat yang kedua. Ini lampu biasa. Lampu biasa ya. Lampu biasa kita putus salah satu kabelnya. Ini kita colokkan di sini ya, colokannya. Ini kita colokkan. Nah, ini kita putus salah satu kabelnya. Ini kalau kita satukan begini dia menyala ya. Posisi terpisah. Ini posisi terputus ini. Ini kalau disatukan menyala, posisi terputus. Ini kita untuk mengakuratkan data TDS ini tadi, bahwa angka yang ditunjukkan tadi betul apa enggaknya. Jadi semakin tinggi dia semakin buruk kualitasnya. Nah, ini kita uji. Nah, dengan listrik. Ini listrik ini nggak bisa kita bohongin. Ini kita masukkan ke dalam air, posisi terputus atau terpisah kabelnya. Nah, ini kita celupkan ke dalam air bakunya, dia terang sekali. Nah, buktinya kalau kita celupkan gini dia nyala, berarti kandungan logomnya cukup tinggi deh. Besinya tinggi deh. Nah, ini hasilnya. Dia nggak ada lagi. Nggak ada lagi setrumnya. Berarti tidak ada lagi logam besinya. Kuman virusnya sudah nggak ada lagi. Ini udah air murni, air bagus nih. Nah, kemana kotoran yang tadi 359 tadi, yang pembuangan jadi 400 sekian tadi. Nah, ini dia lari ke pembuangan. Dia lebih terang dari air sumbernya tadi. Dia lebih terang pembuangannya karena terkumpul di sini dia ke limbahnya. Nah, ini limbahnya ya, pembuangannya. Nah, selesai ya. Ini pengujian dengan listrik, dengan lampu. Nah, kita uji lagi dengan alat yang ketiga. Ini namanya elektrolisa. Kalau kita bawa ke Depkes, ke lab sama. Ini juga alat pengetes airnya. Cuman di lab itu dihitung logamnya sekian, mangannya sekian. Kalau kita berdasarkan definisi warna air aja setelah proses penguraian. Nah, ini namanya elektrolisa. Jadi fungsinya elektrolisa ini dia menguraikan kandungan yang ada dalam air tadi, kita nampakkan. Nah, ini beningnya sama, kita nggak tahu kandungannya apa saja. Nah, ini kita uraikan dengan alat ini. Ini namanya elektrolisa. Jadi elektrolisa ini apanya? Ini besi aluminium. Jadi bolak-balik dia sama aja. Karena ini besi aluminium. Jadi dipasangkan dengan 2 gelas. Nah, ini kita tunggu lebih kurang ya 1 menit lah lebih kurangnya. Nah, ini kita mau limbah sama hasil dulu boleh, mau air baku sama hasil dulu boleh. Nah, ini kita
coba dengan air hasil sama air bakunya sebelum disaring. Nah, ini kurang nyampe ya. Ini agak digeser dikit. Kita geser dikit, geser dikit. Nah, ini kita masukkan bolak-balik sama dia. Nah, ini kita masukkan. Kita tunggu lebih kurang 1 menit. Nah, ini hasil penyaringan. Ini air sebelum disaring. Ini pembuangannya tadi. Nah, ini air bakunya sudah mulai nampak kandungan logamnya tadi yang tidak nampak kita nampakkan. Nah, dengan alat ini kita nampakkan. Nah, ini air tanahnya atau air bornya. Ini pakai air, bukan air pump tapi air tanah, air bor. Jadi ini udah mulai nampak. Ini hasilnya hampir tidak ada perubahan karena logamnya cukup rendah dia. Cukup ya, udah mendidih ya. Nah, ini kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu. Kita cuci dulu. Ini cuci dulu ya. Nah, sekarang kita tes pembuangannya juga. Ini pembuangannya kita tes. Ini limbahnya. Limbahnya cepat reaksinya karena cukup tinggi kandungan logamnya. Itu sudah mulai nampak kandungan besinya, kandungan logamnya sudah mulai nampak. Cukup ya, ini sudah mendidih. Nah, ini air bakunya tadi, ini setelah disaring. Nah, ini air pembuangannya. Ini yang membahayakan ginjal dalam jangka panjang. Ini kalau kita pegang, dia hampir tidak terasa karena saking halusnya. Saking halusnya molekulnya ini. Molekul zat besi logamnya ini. Nah, kalau hasilnya hampir tidak ada dia. Dia hanya menguning sedikit. Ini kalau dia tidak ada polutan seperti ini, yang membahayakan polutan seperti ini. Ini yang membahayakan polutan seperti ini. Tapi kalau dia seperti ini, dia tetap transparan, dia nggak ada polutan. Ini transparan, nggak ada polutan sama sekali. Ini kalau apanya ini ion namanya. Kalau kayak air kelapa kalau kita didihkan dia kuning. Nah, ini tinggal ionnya. Jadi kandungan zat-zat padatnya itu sudah dibuang. Nah, dibuangnya ke sini, ke pembuangan. Ini tinggi sekali pembuangannya, hampir sama dengan air bakunya, sama air tanahnya. Nah, ini sedikit saya jelaskan mesinnya ya. Ini mesinnya namanya epoxy ya, Ini sudah hilang mereknya karena udah lama dipakai, basah terus. Nah, jadi prosesnya dari air dari sini sumbernya, air tanahnya masuk ke sini dia. Tahapan pertama. Ini udah mulai coklat ya. Karena yang pertama ini dia menyaring lumpur.
lumpur, lumut, pasir. Dia ketahan di sini lumpur, lumut, pasirnya. Jadi kalau air kita keruh, disaring di sini dia bening. Nah, terus tahapan yang kedua namanya karbon blok. Karbon aktif. Karbon aktif ini dia menyerap minyaknya, menyerap kimianya. Kalau air kita mengandung zat kimia seperti ya pestisida, herbisida itu kimianya, minyaknya diserap di sini dia. Nah, terus tahap yang ketiga ini namanya karbon blok. Karbon blok ini menyempurnakan tahapan pertama dan kedua. Jadi otomatis lolos dari sini masih ada kuman, virus, logam, besi, mangan, kapurnya dinaikkan oleh pompa, oleh mesinnya ini ke pemisahan atau namanya membran. Jadi pemisahan. Jadi ukuran pemisahan ini yang logam, besi, mangan, kapurnya tadi karena pori-porinya sangat halus, ukurannya 0,0001 mikron. Jadi per 1000, per 10.000. Jadi ibarat rambut kita dibelah 10.000 saking halusnya. Makanya dia pakai pompa karena halus sekali pori-porinya ini. Jadi yang tembus ke sini hanya air H2O-nya saja. Yang enggak tembus dia yang mengandung logam, besi, kuman, virus tadi yang enggak tembus ke sini, dia larinya ke pembuangan. Nah, ini pembuangannya. Ini pembuangannya ya. Nah, ini yang sudah diminum ini. Nah, sementara ini saya lanjut ya. Ini tadi setelah dimurnikan airnya di sini, distandarkan pH-nya. pH itu asam basa. Nah, ini namanya poskarbon kualitas tinggi. Jadi distandarkan pH itu di atas 6, di bawah 9. Jadi ini namanya penyandar pH. Nah, setelah distandarkan pH-nya, baru dia masuk ke tangki. Ini di bawah ini tangkinya. Tangkinya kalau satu set itu cuma 1. Ini tambahan saja dari biar banyak penampungannya. Nah, ini saya bikin 4. Nah, ini fungsinya tampungan ini. Di dalamnya ini ada oksigen. Jadi tanpa dorongan oksigen dia enggak keluar dari ke kerannya ini. Karena keran selangnya cuma 1. Cuma 1. Jadi air itu balik lagi ke poskarbon, masuk ke keran. Nah, jadi air hasilnya ini air murni plus oksigen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mesin ini bergaransi. Nah, insya Allah bagi yang pengen melihat langsung airnya di rumah, kita tes langsung di rumah. Ya, kita buktikan air yang ada di rumah, kita perbandingkan kualitasnya mesin ini sama air yang dikonsumsi sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.